ファランクスの陣形。大体やれと言ったのはラスボスじゃないか。とか。Hai guys, kali ini gue akan review anime yang berjudul Hyakuren no Valkyria. Cerita pun berawal dari Yuto dan Felicia yang sedang berada di pinggir walungan, bobogohan berdua di malam yang poek. Felicia memintanya untuk tidur tidak terlalu malam alias tidak begadang. Singkat waktu di sebuah tempat terjadi sebuah pertempuran yang sangat sengit antara dua kerajaan. Mereka pun beradu mekanik satu sama lain. Rupanya pertempuran itu dipimpin oleh Yuto, tapi ternyata Felicia pun memujinya karena kemampuan yang dimilikinya. Padahal dia pun merendahkan diri karena hanya nge-cheat saja, edun sekali. Kemudian dari klan tanduk menyerang mereka dengan serbuan anak panah yang berjumlah cukup banyak. Jelas saja Felicia pun merasa hariwang dengan hal tersebut. Kemudian salah seorang ajudannya bernama Seigrune datang menghampiri mereka berdua. Untung saja keadaannya baik-baik saja. Kemudian dia pun memintanya untuk mengelus kepalanya karena itu adalah hadiah terbesar baginya. Aduh, dasar bondon memang. Singkat waktu mereka berdua berhasil menangkap seorang bondon dan dibawa ke tempat rahasia. Mereka pun menanyai bondon tersebut. Rupanya dia adalah Linnea yang berasal dari klan tanduk. Lalu secara to the point, Yuto pun memintanya untuk menjadi anaknya. Padahal jelas saja Linnea pun ogah dan tidak ingin menjadi anaknya. Hal tersebut membuat Grune marah besar. Kemudian tiba-tiba Yuto pun tigoleprak karena kelelahan. Besoknya Felicia dan Yuto diberi sambutan oleh para warga di sana. Kemudian ada seorang babe-babe untuk diberkahi oleh Dewi. Kemudian singkat waktu malam pun poek, Yuto pun menghubungi seseorang bernama Mizuki. Dia pun mengabarkan kalau dia di isekai sedang baik-baik saja. Singkat waktu mereka pun kemudian memikirkan tentang perangkat dan alat tempur yang sangat langka. Mereka pun kemudian bertemu dengan Ingrid yang sedang membuat pedang dan senjata perang. Singkat waktu di sebuah camp, tiba-tiba ada suara gemuruh perang yang akan dimulai. Salah seorang di sana menyadari kalau ada klan yang akan datang ke situ. Singkat waktu di sebuah kerajaan, seseorang ajudan di sana bertemu Linnea dan mengabarkan kalau klan tapak kuda sedang dalam kekacauan karena peperangan. Setelah itu Yuto pun memikirkan strategi untuk melawan mereka semua. Untungnya dia pun sudah mempersiapkan hal tersebut. Mereka rupanya sudah mempersiapkan dengan formasi Mongol, di mana para pasukan di sana yang cukup banyak berbaris untuk menyerang peperangan tersebut. Sementara itu di sisi lain, klan tanduk itu menyadari kalau mereka belum tidur selama 3 hari karena sibuk peperangan. Kemudian terlihat klan tapak kuda itu sedang dalam kekacauan dan berencana pasukan Yuto itu akan menyerangnya dan memenangkan peperangan tersebut. Mereka pun kemudian beradu mekanik satu sama lain, termasuk raja dari klan tapak kuda. Setelah itu, raja dari klan tapak kuda itu bertemu dengan Grune. Mereka pun beradu mekanik satu sama lain, sampai akhirnya berhasil dimenangkan oleh Grune yang berhasil mematahkan pedang yang dimilikinya. Akhirnya raja itu pun kalah dan harus modar ke alam isekai akibat kekalahan perangnya tersebut. Akhirnya peperangan tersebut pun berakhir dan dimenangkan oleh klan yang dimiliki Yuto. Singkat waktu, malam pun poek. Setelah peperangan itu, Yuto dan para bondon di sana sedang mandi kuku cuprakan, menghangatkan diri di malam yang dingin. Kemudian beberapa saat kemudian datang Linnea menghampiri mereka.
Tapi secara tiba-tiba Linnea pun mengatakan kalau dia ingin menjadi kabogohnya. Jelas saja membuat kedua bondon di sana kaget setengah edan, bagaikan disosor bebek. Kemudian diceritakan oleh Linnea kalau dia ingin memerintahkan sebagai raja klan tanduk. Jelas saja omong kosong itu membuat riweh Grune dan Felicia. Setelah itu, Linnea memintanya untuk menikah dengannya. Tapi jelas saja Yuto pun mikir-mikir lagi. Dua orang gadis di sana, Albertina dan Christina, sedang adu mekanik. Yang rupanya mereka pun beradu jigong untuk bertukar penyakit. Singkat waktu, Yuto pun kemudian melakukan semedi di sebuah tempat dengan ditonton oleh beberapa orang. Setelah semedi, dia pun kemudian makan bersama Linnea. Dia pun kepikiran tentang perkataan Linnea yang ingin kimpoi. Kemudian Felicia pun datang menghampirinya juga dan dipeluk oleh Yuto. Singkat waktu, salah seorang penguasa di sana tiba-tiba datang menghampiri mereka. Dia pun tiba-tiba datang dan menyergap salah seorang di sana. Dia pun dengan mudah menghancurkan pedang salah seorang di sana. Jelas saja membuat kaget seseorang di sana juga. Rupanya dia adalah Mjolnir, salah seorang yang diberi kekuatan hebat yang tak dapat ditandingi oleh lainnya. Saat Mjolnir akan mendekati Yuto, dia pun dihadang oleh Grune dan memintanya untuk pergi dari sana. Karena gerah dengan kelakuannya, Yuto pun memintanya untuk pergi dari sana juga. Mjolnir mengatakan kalau dia sangat suka kepada Yuto, tapi sayangnya Yuto menolak rasa suka olehnya karena rujit sekali. Singkat waktu, malam pun poek. Yuto kemudian menghubungi kembali Mizuki dan mengatakan kalau dia bingung tentang masalah yang dia hadapi saat ini. Kemudian Mizuki pun cerik karena dia pun sangat kangen dengan Yuto dan dia pun belum melakukan seluruh hal yang ada di sana. Singkat waktu, Felicia dan Yuto pergi jalan-jalan di sebuah kota. Namun dia tertuju kepada suatu hal yang ramai di sana. Rupanya ada perdagangan budak. Waduh, parah sekali. Setelah itu Yuto dan Felicia pun membeli budak tersebut, mamah dan anaknya, seharga 3 gold dan diterima oleh penjual tersebut. Dia pun lalu membawanya dengan ajudannya ke sebuah tempat dan diperlakukan dengan baik. Kembali lagi di istana. Tiba-tiba Yuto pun didatangi oleh kedua tamu, yaitu Albertina dan Christina, yang secara mendadak datang juga ke ruangan kerjanya. Rupanya atas perintah dari Patriarci Bolfit, dia memintanya untuk menjadi istrinya juga. Waduh. Singkat waktu, Yuto, Felicia, dan lainnya sedang pergi ke sebuah tempat. Tapi tanpa diduga dari belakang, dia pun diberi dorongan oleh Albertina supaya lebih ngabret sedan-edannya. Tiba-tiba Albertina pun merasa lapar setengah edan dan dia pun diberikan oleh roti sama dengan Christina. Kemudian Yuto pun menemui seseorang di sebuah istana. Dia pun menceritakan kalau kota tersebut sudah dijajah oleh klan tanduk sebelumnya dan untungnya rakyatnya tidak bisa melupakan sejarah tersebut. Setelah itu Felicia datang dan mengabarkan kalau Linnea akan menemuinya. Lalu Linnea pun bertemu dengan Yuto dan Felicia di sebuah lorong. Seperti dijelaskan oleh Linnea kalau kota tersebut pernah dikuasai oleh klan tanduk. Dan dia pun penasaran dengan keadaan Yuto di sana. Kemudian diceritakan oleh Yuto kalau dia ingin memperbaiki cara bertani alias bercocok tanam di tempat mereka. Tapi sayangnya ditolak mentah-mentah oleh raja tersebut. Kemudian di sebuah kota, Linnea pun mengumumkan kalau dia akan mencoba rotasi tanaman Norfolk, yaitu metode baru bercocok tanam. Singkat waktu, malam pun poek. Linnea pun secara diam-diam datang menemui Yuto di sebuah kamarnya.
Lalu Yuto pun membukanya dan masuk ke dalam kamar tersebut. Setelah itu Linnea pun membuka pakaian gemesnya dan memamerkan sasis dan knalpot bobok racingnya di hadapan Yuto. Sambil dia pun mengatakan kalau dia ingin menjadi istrinya atau minimal kabogohnya. Tapi sayang, dengan setengah riweh edan-edannya, Yuto pun menolak tawaran tersebut. Singkat waktu, tiba-tiba di malam itu ada sebuah rapat. Semuanya dikumpulkan di sebuah tempat. Rupanya ada cerita di mana mereka akan melawan klan serigala. Kemudian karena Tuan Olof dianggap kong kali kong, dia pun ditangkap oleh Albertina. Sebelum pertempuran itu, Yuto pun memikirkan strategi di mana Albertina dan Christina akan menyusup ke sebuah kota tersebut.